Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berjumpa dalam acara Toples, topik leader sukses, yang mana kita akan mengusung sukses, ya, the power of youth. Nah, yang luar biasa hari ini kita akan, ya, sama-sama belajar dari seorang ibu yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya saya ingin sapa-sapa dulu nih. Ada Ibu, Assalamualaikum, Ibu Amnatus Solihah, tim dari GNC. Assalamualaikum, ada Ibu Marti, ya, dari Hong Kong. Subhanallah, ada Ibu Umiati Gersik hadir, yang mana hari ini pastinya semuanya nggak sabaran, ya, ingin belajar langsung dengan leader sukses, ya, top reward dari Gersik, yang kata mentor kami Pak Juli adalah kok nggak kelihatan ini ya di peta. Nah, itulah yang luar biasa. Tapi sebelum dimulai acaranya, agar berjalan dengan lancar, ya, hari ini saya juga ingin nih komen apa? Kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim agar semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, ini ada Ibu Leni. Wah, terima kasih sudah hadir, ya, pada hari ini, yang mana pastinya semuanya ingin tahu nih ilmu dari narasumber yang akan saya hadirkan hari ini, yang mana akan membersamai teman-teman semua, ya, yang beliau adalah dulunya pedagang keliling, yang mana beliau dari satu pasar ke pasar lain, dan yang luar biasa, beliau ini juga saat ini bisa sukses menjalankan bisnis Armina Daily. Bahkan beliau sudah umroh gratis 3 orang, sudah membeli, ini merinding saya, membeli mobil CR, ya, dan beliau juga peraih reward 37 juta dalam waktu hanya 6 bulan, dan juga reward tur ke luar negeri. Jadi ternyata semua bisa sukses di usaha ini. Nah, sebelum saya hadirkan, saya ingin memberikan profil video. Melangkah, berjuang sepenuh jiwa dan raga dalam hidup sungguh-sungguh dengan ikhlas. Subhanallah, ya. Ibu satu ini padahal memiliki 3 anak yang masih kecil-kecil.
tapi saat ini sudah memiliki income 15 juta per bulan. Dan terbukti beliau juga tadi ya, profilnya, wah terlihat wajahnya bahagia. Bagi beliau bisnis ini tidak hanya untuk dunia, tapi bagaimana beliau nanti bisa mempertanggungjawabkan kelak di akhirat menjadi amal jariah yang bisa beliau bawa untuk mendapatkan surganya Allah. Wah, kayaknya udah nggak sabar nih ya teman-teman semua pastinya. Nah, saya langsung hadirkan saja Ibu Nurjana dari Kota Gresik. Assalamualaikum Ibu Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Cici. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, saya nggak nyangka nih ya, siang-siang ini di hari Jumat penuh berkah ya. Hari ini bisa bertemu nih langsung dengan Bu Nurjana dari Gresik. Cerah sekali. Iya Gimana di Bunda, Gresik? alhamdulillah sudah bisa satu frame lagi sama Bunda, itu adalah sebuah kehormatan bagi saya. Jarang-jarang akhir-akhir ini sering ya Bun kita satu frame ketemu Iya, langsung. Masya enak ya Allah. saat ini kita bisa secara online ya memberikan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol siang yang mana obrolannya obrolan miliarder ya. Jadi Benar ini sekali. toples emas ya, topik leader sukses emak miliarder. Luar Yang mana biasa karena dahsyat. ya karena yang hadir hari ini benar-benar emak-emak. Nah, pastinya nih Bu Nurjana, banyak di luar sana gitu ketika mau melangkah menjalankan bisnis ya yang kita jalani saat ini di Armina Daily ya. Nah, kita kan hari ini ingin mengupas tentang niatnya, yakinnya, nyut itu kan itu ya, terus uletnya, duplikasinya. Tapi sebelum itu kita bahas, sebelum itu kita berikan ya kepada teman-teman semua. Saya ingin nih dengar cerita dari Bu Nurjana, apakah langsung enak seperti sekarang yang rezekinya langsung tuh 15 juta. Proses apa sih sebenarnya di awal-awal menjalankan Armina Daily? Ya, Silakan Bu baik. Nurjana. Baik, Bunda. Kalau untuk proses tidak seinstan mie instan ya Bun, karena sesuatu hal yang diraih dengan instan itu nggak baik. Bahkan kalau sesuatu hal yang bisa kita raih dengan instan itu nanti biasanya ke belakangnya itu ada efek samping atau resiko. Itu kenapa di sini tuh tidak mudah, tapi bukan tidak susah gitu. Di sini tuh gampang, karena memang sesuatu yang berpahala itu kita raih itu dengan penuh godaan. Kalau diraih dengan mudah ya biasanya nggak ada pahalanya, karena di sini memang berpahala, bisa membantu banyak orang, keuntungannya bukan untuk diri sendiri. Memang yang harus kita rasakan di awal ya memang tidak semudah membalikkan tangan, tapi bukan berarti nggak bisa. Semuanya punya potensi yang sama, semuanya punya hak yang sama untuk bahagia, untuk kaya, untuk menjadi miliarder. Semuanya punya hak yang sama. Kalau saya dulu awal merintis di usaha ini semuanya mulai dari nol ya Bun. Saya sendiri dan semua mitra juga awalnya dengan sendiri. Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung banyak mitra di bawahnya. Semua bermula dari sendiri. Tapi yakini jika kita istiqomah menjalankan usaha ini, kita ngikuti arahan mentor, meskipun kita gaptek sekalipun, kayak saya gaptek, nggak punya pengalaman bisnis sama sekali sebelumnya, bahkan saya ini tipe orang yang kalau diajak ngobrol itu loadingnya lama Bun, ngomongnya A nanti mikirnya itu sampai Z, kelamaan mikirnya. Tapi saya bisa membuktikan di sini bahwasanya di sini itu sebenarnya mudah, asalkan respon kita menganggap respon ini mudah. Akan terasa berat, akan terasa susah kalau kita meresponnya dengan susah. Padahal sudah jelas janji Allah bahwasanya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu artinya Allah lebih suka hambanya yang benar-benar mau berjuang dan ikhtiar. Nikmati saja prosesnya, maka hasil akan kita nikmati. Kalau masalah ditolak, ya sudah biasa, karena memang kita usahanya kan sama manusia, yang menolak juga manusia. Kan sering, usahanya ngajak-ngajak orang ya,
Ya kalau usahanya nggak ngajak-ngajak orang ya pastinya kan usahanya sama toyol dong, sama dedemi dong. Nah, karena kita usahanya memang sama orang ya memang ngajaknya orang. Ibaratnya apa ini? Seorang penjual ikan pastinya kan yang beli kan manusia juga, ngajak orang untuk beli dagangannya. Seorang dokter juga kalau ada orang yang sakit juga orang juga kan yang butuh dokter kan bukan bukan setan, bukan dedemit, bukan jin gitu. Sama, semua bisnis yang kita lakukan itu berhubungannya dengan orang. Jadi kalau masalah ditolak, dihina, dinyinyir itu sudah makanan saya tiap hari, Bunda. Tapi dari itu semua saya bisa menikmati hasilnya sekarang karena memang di saat kita menikmati prosesnya maka hasil akan sesuai yang kita inginkan bahkan lebih dari yang kita inginkan. Begitu, Bunda. Allah, ternyata prosesnya panjang dan tidak instan. Ya, ada proses yang dilalui Bu Nurjana. Bahkan waktu kemarin saat saya ke Gersik gitu, beliau nih yang jemput gitu kan, jemput kami gitu. Terus naik mobil yang beliau beli gitu dari rezeki menjalankan usaha ini. Nah, yang luar biasa nih yang saya lihat dari Bu Nurjanah nih ya, bahwa beliau ini benar tadi melakukannya tidak instan. Bahkan beliau bercerita, ya Allah Bun, kayaknya aku nggak pengen deh jalanin usaha ini di awal-awal karena merasa nggak bisa gitu, semuanya nggak bisa, online nggak bisa, segalanya nggak bisa. Jangan apa karena ini bisnis gitu, apalagi awal-awal pasti rezekinya nggak besar di usaha ini. Nah, apa sih yang menjadi pondasi gitu, pondasi kekuatan Bu Bu Nurjanah ya dalam menjalankan usaha ini sampai terjadi hasil seperti ini. Pondasi awal apa sih yang harus dimiliki oleh mitra baru nih, Bu, biar bisa seperti Ibu? Kalau fondasi saya bisa sekuat sehingga maju sampai saat ini, sehingga merasakan hasil seperti ini itu pun karena saya punya tujuan. Karena sesuatu hal kalau dilandasi dengan tujuan yang benar, tujuan yang benar-benar harus kita pegang erat, maka kita apapun rintangannya, apapun halangannya, kita akan lebih kuat untuk menerobos itu semua. Ya, saya ingat betul Bun, karena memang sebelum berada di usaha ini kan saya banyak hutang, di mana tiap hari diuber-uber gitu. Jadi saya capek, saya merasa capek dengan usaha yang dulu saya lakukan, hasilnya gitu-gitu aja, malah hutang-hutang semakin banyak. Saya itu pengen banget melunasi hutang saya, tapi dengan cara Allah. Nah, saya berdoa, ya Allah, saya pengen bisa melunasi hutang saya. Saya pengen umrah, ya Allah, saya pengen mobil. Saya pengen anak-anak saya bisa seperti anak-anak orang lain gitu. Itulah yang menjadi landasan saya, menjadi kekuatan saya. Sehingga apapun resikonya, apapun rintangannya, saya akan terus terima karena segala sesuatunya sudah Allah siapkan. Jika kita mau berjuang, maka hasilnya akan Allah kasih sesuai yang kita inginkan, bahkan lebih dari yang kita inginkan. Apalagi kalau niatnya di sini mulia, kita pengen umroh, mengumrohkan keluarga, pengen membahagiakan keluarga, pengen menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang banyak, pengen bisa menyantuni anak rutin, anak yatim dengan rutin. Intinya pengen menjadi orang yang bermanfaat. Kalau tujuannya udah mulia, pastinya godaannya juga besar, tapi saya yakin dengan janji Allah bahwasannya jika kita mengejar akhirat maka dunia Allah cukupkan, dan di sini saya sudah membuktikan itu semua Bunda. Jadi harus punya tujuan yang jelas, jangan pengen umroh tapi pengennya hanya pengen doang, nggak dikuatin, pengen lunasi hutang tapi pengen doang, nggak dikuatin. Kalau nggak dikuatin ya nggak akan bisa kita melunasi hutang-hutang kita, nggak akan bisa kita umroh, apalagi bahagiakan keluarga. Seperti itu, Bunda. Wah, ternyata merubah niat menjadi kebutuhan kalau saya lihat ya. Jadi niat ini jadikan kebutuhan. Pingin umroh, mengumrohkan, ingin melunasi hutang, ingin anak-anak bahagia seperti orang lain gitu, ingin punya mobil gitu, butuh punya mobil, butuh mengumrohkan ya. Niatnya dirubah menjadi butuh ingin bermanfaat bagi banyak orang. Wow, ini ternyata kita harus di awal itu niat ini sangat penting ternyata. Nah, setelah niat pasti kita harus butuh dong keyakinan karena tadi Bu Nurjanah bilang bahwa banyak yang PHP-in, banyak yang menolak, banyak yang nyinyir gitu kan, hal-hal yang nggak enak lah, yang apa,
yang dirasakan gitu kan. Nah, saya pengen tahu nih, apa yang membuat Bu Nurjanah begitu yakin gitu kan, begitu yakin dengan usaha ini gitu, sehingga keyakinan ini membuat Bu Nurjanah ulet ya, U-nya ini kan dari nyut itu adalah ulet, melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya ikhtiarnya dengan pol-polan gitu ya, dan sabar dengan segala proses yang dilaluinya gitu ya, mau ditolak, mau dinyinyir, pokoknya maju terus. Nah, apa sih yang menjadi kekuatan keyakinan Bu Nurjanah? Boleh dong di-share ke teman-teman nih, agar yang baru pertama kali menjalankan itu kan biasanya gampang ya, ditolak, dinyinyirin gitu kan. Nah, apa sih yang menjadi dasar keyakinan Bu Nurjanah? Tentunya yang pertama yakin pada Allah, di mana kita punya Allah yang maha kaya, punya Allah yang maha mengijabah doa-doa kita, punya Allah yang sudah menjanjikan bahwasanya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu sudah jelas janji Allah. Apalagi Allah juga pernah berjanji bahwasanya jika kita mengejar akhirat, maka dunia Allah cukupkan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus yakin dengan diri sendiri bahwasanya Allah memberikan kita, menjadikan manusia adalah sebaik-baiknya makhluk terbaik di dunia, karena kita diberikan akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran kita bisa berpikir positif bahwasanya saya bisa. Kalau si ini bisa, saya yakin bisa, karena Tuhan kita sama, Allah kita sama, yang memberikan nasib kepada kita sama, tinggal yang membedakan ikhtiar dan doa kita. Itu saja. Yang ketiga, yakin pada perusahaan di mana saya meyakini bahwasanya Armina Reka sudah membuktikan 30 tahun, sekarang 31 tahun, tidak pernah sekalipun, bahkan 70%-nya dari jamaah yang berangkat umrah itu semuanya gratis. Bahkan baru saja di Armina Daily ini sudah terbukti, yaitu Bapak mentor kita, Bapak Juli, bisa meraih rezeki sebesar 200 juta per bulan. Itu artinya kalau sudah ada bukti, apa yang harus kita ragukan? Kalau buktinya sudah ada, ya berarti kita tinggal ngikutin saja. Terus yakin pada leader sukses kita. Kalau leader sukses kita sudah membuktikan beliau sukses, tinggal kita ngikutin arahan leader kita. Dan jangan lupa, kalau sudah ikhtiarnya pol-polan, doanya pol-polan, yaitu sedekahnya juga harus pol-polan. Dengan sedekah, kita akan lebih mudah meraih ridho Allah, karena sedekah inilah yang akan melancarkan rezeki kita, karena rezeki yang kita terima itu ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka. Seperti itu, Bunda. Subhanallah, ternyata keyakinannya itu ya memang harus benar ya pada Allah, bahwa kita ini makannya sama, Allahnya sama gitu ya. Kalau Pak Juli dan Bu Ingkris bisa mendapatkan rezeki 200 juta per bulan, bahkan rewardnya dalam waktu 5 bulan 1,7 miliar, nah pasti kita dapat gitu. Nah, saya pun ngalamin nih Bu Nurjanah ya, karena 2 tahun yang lalu gitu kan, ketika saya juga galau gitu, ini bener nggak sih, karena gajiannya hanya, ngerasain nggak nih Bu Nurjanah, bahwa gajiannya hanya 12.000. 13.000. Benar, Bunda. Saya malah awal gajian di Armina Daily di total selama 1 tahun itu 200.000, Bunda. 1 tahun ya, bukan 1 bulan ya. 1 tahun, saya di tahun 2018 ke 2019 itu saya menerima hanya gaji 200.000. Karena satu, belum fokus. Karena bingung gimana cara jalaninya. Belum cari guru gitu. Saat saya mencari guru, saya belajar pada orang yang tepat, pada orang yang sudah membuktikan sukses. Disitulah hanya waktu 2 tahun, 2019 ke 2020 itu sudah 10 juta, ke 2021 sudah 15 juta. Seperti itu, Bunda. Subhanallah, berarti sekarang sudah 15 juta ya, karena memang alhamdulillah 15 juta tiap bulan. Iya, apa yang dirasakan Bu Ingkris 2 tahun yang lalu, saya sudah melampaui, dan saya yakin gitu, kedepannya pasti bisa sama seperti mentor kita. Yang penting cara langkahnya sama gitu ya, melakukannya sama. Nah, ini yang luar biasa, berarti Bu Nurjanah ini sangat menduplikasi ya, menyontek. Tadi kan sudah ada role modelnya, belajar dengan yang
benar-benar sudah terbukti sukses gitu. Nah, yang terbukti sukses ini kan leader-leader yang on system dengan mentor, yang on system dengan menjalankan Armina Daily-nya gitu ya. Nah, ternyata mudah ya, kita hanya duplikasi nyontek. Nah, inilah hasil Bu Nurjana. Wah, Bu Benar Nurjana, sebelum kita sekali. lanjut, kita sapa-sapa dulu ya. Ini ada Ibu Nikmah. Assalamualaikum. Dari GMC Juara. Wah, ada juga Ibu dari Pulau Maluku, Bu Mawar Surya. Subhanallah. Ini ada lagi Ibu Aam dari Nganjuk. Wah, nah, teman-teman semua yang berada di Facebook, ya, di mancanegara maupun di Indonesia, boleh nanti kalau ingin bertanya dengan Bu Nurjana tinggal di chat saja dan jangan lupa jika merasa acara ini sangat bermanfaat, kita share, kita like, dan kita komen agar semakin banyak bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita. Seperti Amin. itu ya, Bu Nurjana. Nah, ini juga ada wow, dari Bangkalan Madura ada Ibu Fitria Lestari. Nah, luar biasa Bu Nurjana. Kita lanjut lagi nih, pasti teman-teman semakin penasaran nih. Nah, sebenarnya langkah apa kan sekarang sedang pandemi nih ya. Pastinya Bu Nurjana tadi bilang, Bu Cici, saya tuh kalau nggak diajarin langsung, ketemu langsung, saya tuh nggak bisa. Online aja saya nggak pinter. Nah, sekarang kan kondisinya sedang pandemi. Pastinya kita semua harus dilakukan secara online. Nah, akhirnya bisa seperti ini. Apa sih yang Bu Nurjana lakukan? Silakan Bu Nurjana. Baik, sebenarnya yang saya lakukan sih, yaitu tadi Bunda, cuman nyontek. Karena di usaha ini tuh kita nggak perlu modifikasi, cukup amati, tiru, manut saja sama leader suksesnya. Karena tidak ada seorang leader yang ingin menjerumuskan kita. Leader adalah seorang ibu bagi kita, di mana ibu adalah orang pertama yang pengen melihat kita sukses. Nah, sering belajar, upgrade diri sebagai leader yang nanti Allah pantaskan sebagai leader yang sukses. Jangan bosan untuk belajar, sekalipun saya ini kan tipe leader yang kalau diajarin susah banget itu daya tangkap saya tuh loadingnya lama gitu. Membahasnya A sampai Z itu lama banget gitu. Tapi terus saja belajar, jangan pernah merasa bosan dengan ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang Allah turunkan. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari ilmu, utlubul ilma walau bisin gitu. Bahwasanya carilah ilmu terus walaupun sampai ke negeri Cina gitu. Itu artinya ilmu itu penting banget, sekalipun kita waktu ngilmu kita nggak paham apa yang kita dapat dari ilmu tadi. Tapi nggak ada sesuatu yang sia-sia, karena niatkan saja kita menuntut ilmu itu untuk ngalap barokahnya ilmu gitu. Saya ingat betul guru saya dulu waktu saya ngaji, guru bilang, sekalipun kita nggak paham dengan ilmu yang diberikan guru kita, setidaknya kita ngalap barokahnya ilmu dan barokahnya guru kita. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Amati yang pertama, amati yang leader sukses lakukan. Setelah itu tiru. Tiru itu kita nggak perlu modifikasi, tinggal tiru. Karena leader sukses kita itu sudah membuktikan, gini loh cara suksesnya. Lalu manut dengan arahan leader kita. Jangan merasa kalau leader kita memberi arahan itu dianggap perintah. Itu namanya pikirannya udah negatif duluan sama leader. Ih, enak aja leader saya cuma bisanya merintah-merintah. Sebenarnya itu bukan perintah, tapi itu adalah arahan di mana leader kita itu sudah merasakan apa yang pernah dirasakan, hasilnya sesuai yang diinginkan. Jadi manut saja pada leader sukses kita meskipun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, karena leader lebih tahu apa yang kita butuhkan. Seperti itu Bunda. Wah, subhanallah ya, berarti ilmu adalah cahaya dan cari berkah ya dari setiap ilmu yang kita dapat dan dari guru yang memberikan ilmu gitu. Benar Nah, sekali. di Armina Daily ini ternyata tadi kata Bu Nurjana nggak perlu modifikasi, udah nyontek saja duplikasi. Karena kalau sudah duplikasi, cara kita nanti terduplikasi oleh mitra-mitra kita. Dan ternyata apa yang diberikan ilmunya di komunitas miliarder berkah, gitu ya,
itu benar-benar bisa dicontek semuanya karena ilmunya selalu kita dapat ya. Seperti semalam ya, Leader Talk yang mana benar-benar dapat ilmu setiap saat dan gratis. Nah, Dan apa sih yang apa sih yang dirasakan Bu Nurjana nih ya saat ini ketika menjalankan Armina Daily? Ada rasa apa nih yang dirasakan gitu? Rasa syukurnya seperti apa gitu agar teman-teman merasa bersyukur nih ketika sudah Allah pilih untuk terjun di bisnis Armina Daily dan berada di komunitas miliarder berkah. Apa yang Bu Nurjana rasakan? kalau sudah bahas rasa ini, pengen nangis, Bun. Karena saya ingat betul, sebelum saya berada di komunitas ini, saya tiap hari uber-uberan dengan debt collector. Tiap hari jualan itu diuber-uber sama Satpol PP, bahkan saya sering ketangkep sama Satpol PP. Tiap hari saya berdoa, ya Allah, saya sudah capek dengan kehidupan sekarang. Beri saya jalan, ya Allah, untuk bisa melunasi hutang-hutang ini. Ternyata dipertemukan oleh perusahaan ini adalah jawaban dari doa-doa saya. Jawaban yang Allah kirim lewat status Facebook yang dari teman tidak sama sekali saya kenal. Tapi luar biasa, saya tidak menolak ajakan beliau karena saya yakini bahwasannya itu adalah doa saya selama ini. Saya pengen umroh, saya pengen bebas dari hutang, saya pengen kehidupan saya lebih tenang, rumah tangga saya pengen ayem. Kalau rasa syukur ini luar biasa, Bunda. Kehidupan saya sekarang jauh lebih baik daripada dulu, terutama bukan sekedar di uang saja, terutama di kehidupan saya, karena Armina Daily ini bagaikan pesantren kehidupan saya yang bisa membuat saya hijrah. Yang tadinya saya terkenal kalau dulu di pondok dicap dengan preman, makanya teman-teman saya kaget kalau melihat saya sekarang seperti ini, karena saya benar-benar hijrah dari kehidupan saya yang dulu. Sampai saya dulu dicap preman. Dan luar biasa, rasa syukur yang tidak bisa saya ucapkan, bahwasanya Armina Daily ini sangat layak diperjuangkan. Dan tidak untuk saya sendiri, Bunda, bahkan untuk mitra-mitra saya. Melihat mereka bisa gajian 5 juta, 10 juta, itu rasa saya nangis, Bunda. Bahwasanya di sini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kebermanfaatan untuk orang banyak. Jadi untuk teman-temanku semua yang menyaksikan tayangan ini, jadikan semuanya ini adalah petunjuk dari Allah. Perusahaan yang benar layak diperjuangkan. Karena saya sudah mendalami semua perusahaan dan saya tahu sistemnya, dan di sinilah yang benar-benar rezekinya berkah berlimpah, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk membahagiakan orang banyak. Dan disinilah jalan yang sudah Allah tentukan untuk kita semua. Maka dari itu, ayo kita semangat memperjuangkan usaha ini sampai Allah menyetop usaha kita. Itu, Bunda. Subhanallah. Jadi teman-teman bisa merasakan ya bahwa usaha di Armina Daily ini patut diperjuangkan. Karena benar banyak merubah. Saya pribadi pun merasakan hal yang sama seperti Bu Nurjana, yang mana saya dulu tuh temperamennya luar biasa gitu kan. Emosinya juga luar biasa gitu. Tapi di sini kita dibentuk, kita masuk ke pesantren yang mana pesantren kehidupan kita diperbaiki semuanya seperti masuk bengkel. Dan ketika itu kita perbaiki, ternyata kenikmatan ya kita mencari ridho Allah untuk surga Allah kelak, dan ternyata di dunianya surga itu kita dapatkan gitu, bahwa kita diberi kemudahan semuanya. Tidak hanya secara rezeki ya, ternyata komunitas ini juga berdampak perubahan luar biasa pada Bu Nurjana, dan bahkan saya yakin banyak teman-teman di luar sana juga seperti itu. Jadi sahabat miliarder semua ya, Armina Daily patut diperjuangkan. Yang sudah mendaftar, ayo girohnya dinaikkan lagi ya.
Karena Bu Nurjana yang dulunya hanya biasa saja pedagang pasar, beliau merasa tidak nyaman dengan kehidupannya, akhirnya hijrah, pindah ke kuadran kanan yang mana di sini hanya modal 165.000, benar ya Bu Nurjana? Akhirnya bisa mendapatkan rezeki per bulannya 15 juta per bulan. Subhanallah Bu Nurjana. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang saat ini masih mungkin tertidur ya, belum menjalankan secara maksimal hak usaha di Amina Daily, hari ini terbangun dan tersadar bahwa sudah nggak mau lah kehidupannya masih begini-begini saja, karena terbukti Bu Nurjana sudah membuktikan mendapatkan rezeki yang besar dan luar biasa dari bisnis Amina Daily. Subhanallah Bu Nurjana. Nah, Bu Nurjana gitu, langkah apa sih yang Bu Nurjana lakukan nih kan? Saya yakin Bu Nurjana nggak ingin suksesnya sendiri. Pasti ingin suksesnya sama-sama dengan mitra-mitranya. Langkah apa yang Bu Nurjana lakukan gitu sehingga Bu Nurjana yang tadinya nggak bisa gitu, Bu Nurjana jadi bisa dan akhirnya memiliki mitra-mitra ya, bahkan terus bertumbuh dan menjadi top reward, salah satu top reward dari Gresik. Silakan Bu Nurjana. Iya, Bun. Jadi kalau untuk langkahnya itu yang pertama tadi ya, Bun, belajar dan terus belajar. Jadikan tujuan hidup kita itu sebuah kebutuhan. Di mana di saat kita merasa butuh kaya, butuh sukses, maka kita akan terus belajar tanpa merasa capek. Dan yang kedua, memantaskan diri sebagai leader atau mitra berlian. Kenapa saya bilang memantaskan diri sebagai mitra berlian? Karena jika pengen Allah amanahi mitra berlian di jalur kita, maka diri kita harus memantaskan diri dulu. Sudah pantas enggak dikirim Allah mitra berlian? Kalau diri kita belum memantaskan diri untuk dikirim mitra berlian, jadi ayo segerakan pantaskan diri. Jadikan diri sendiri mitra berlian di jalur di Armina Daily ini. Pastinya Allah akan kirim mitra berlian juga di jalur kita. Kalau kita belum jadi mitra berlian, maka Allah juga nggak akan kirim mitra berlian di jalur kita. Lalu yang kedua, belajar, lakukan, ajarkan. Leader yang baik tidak sekedar memerintahkan mitra-mitranya, tapi leader yang baik mau belajar, lalu lakukan sendiri, dan ajarkan ke mitra-mitranya atau tularkan ke mitra-mitranya. Karena leader bukanlah seorang bos yang hanya bisa merintah-merintah mitranya, tapi leader juga harus bisa melakukan apa yang bisa dicontoh oleh mitra-mitranya. Dan yang ketiga, Nyut tadi yang juga termasuk kategori pertama ya, niat, niat, yakin, ulet, duplikasi. Ulet ini adalah istiqomah, di mana istiqomah ini adalah 1000 kebaikan daripada 1000 karomah. Jadi jika kita melakukan usaha ini dengan istiqomah, maka hasilnya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena sudah jelas sekali bahwasanya istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Dan duplikasi itu nyontoh, plek apa yang leader sukses lakukan. Lalu kita mengajarkan kepada mitra-mitra kita seperti yang leader sukses kita lakukan. Dan jangan lupa sering-sering konsultasi kepada leader sukses kita. Karena ibaratnya kita sekolah nih, kalau kita merasa pinter, karena sudah merasa pinter dengan ilmu yang kita dalami, ibaratnya adalah buah yang sudah mendekati dengan busuk. Buah semakin matang, maka buah itu akan semakin cepat busuknya. Dan tidak ada yang namanya nggak ada yang namanya nggak bisa. Kalau saya yang gaptek bisa, kalau saya yang tidak punya basic usaha sebelumnya bisa. Yang penting mau belajar, semua pasti bisa seperti saya, bahkan jauh lebih bisa di atas saya, karena saya yang tidak punya pengalaman bisnis, saya yang tidak punya pengalaman MLM sebelumnya, tapi saya cuma
manut saja pada leader sukses saya dan melakukan apa yang leader sukses lakukan. Lalu saya ajarkan pada leader mitra-mitra saya bina mereka. Karena niat kalau pengen sukses di sini tuh sebenarnya gampang, kata Pak SPL waktu di GMC, beliau mengatakan tidak perlu mensukseskan diri sendiri, tapi cukup sukseskan mitra-mitra kita, maka kesuksesan akan mengikuti kita sendiri. Seperti itu, Bunda. Subhanallah, semakin jelas ya bahwa kita harus belajar, lakukan, ajarkan. Karena memang benar apa yang mentor kita bilang, Bu Nurjana ya, bahwa kita nggak perlu sukses sendiri, tapi sukseskanlah mitra-mitra kita, maka dengan sendirinya kita akan sukses. Ya, kita muliakan orang lain, bahagiakan orang lain, maka kebahagiaan dan kemuliaan itu akan kita dapatkan. Wah, luar biasa gitu ya. Nah, Bu Nurjana gitu kan, dan ternyata ketika itu dilakukan, terbukti ya Bu Nurjana sekarang juga sudah membuat mitra-mitranya bisa gajiannya besar gitu kan. Tapi ada juga loh Bu, misalnya nih yang baru naik sedikit gitu kan, udah merasa pintar gitu kan, cari-cari cara sendiri gitu. Pengalaman itu pernah ada nggak sih di Bu Nurjana nih supaya teman-teman nih bisa istiqomah gitu, benar-benar manut dengan leadernya, benar-benar istiqomah ngejalaninnya tuh dengan ATM, menjadikan mentor dan leader suksesnya JPS ya, jadi nggak usah ke kanan, nggak usah ke kiri gitu kan. Jadi kalau mentornya ke kanan ya ke kanan, tapi kalau lurus ya lurus aja ikuti. Seperti apa tuh Bu Nurjana? Mungkin ada pengalaman. Pernah sih Bun, pengalaman seperti itu. Jadi saya dulu sendiri sebenarnya bukan merasa pinter ya Bun, karena kan saya bukan orang pinter. Sebenarnya itu mau coba-coba dengan cara sendiri. Hasilnya nggak ada, capeknya iya gitu. Nah, daripada kita mikir cara sendiri, capeknya iya, hasilnya belum tentu, mending kan kita nyontek. Kalau sudah ada yang dicontek, kenapa kita harus modifikasi capek-capek gitu. Terus yang namanya kita ngikutin duplikasi manut itu kan sudah diajarkan oleh agama kita ya, bahwasanya kita harus mengikuti apa yang diarahkan leader kita, mentor kita. Kenapa kita harus nggak ngikuti leader kita kalau kita pengen sukses? Apa ibaratnya kita mau berguru nih, kalau kita mau jadi dokter ya berarti kita harus kuliah ke fakultas kedokteran. Kalau kita mau jadi penjahit berarti kita harus belajar kepada yang ahli penjahit. Lah kalau kita pengen jadi miliarder, jadi kita belajarnya langsung ke mentor miliarder dan ke leader sukses kita yang menuju juga menjadi peraih salah satu 1.000 miliarder yang sudah dicetak Pak SPL itu Bunda. Jadi nggak perlu kita modifikasi. Nanti adanya capek, hasilnya belum tentu gitu. Ternyata pengalaman pribadi sendiri ya Bu Nurjana, Benar dulu sekali cari-cari Bunda. cara, capek aja tapi nggak ada hasil. Nah, sahabat miliarder, bisa ini dipetik ya menjadi benang merah gitu, bahwa gitu. Ya sudah, ikuti saja yang memang sudah terbukti sukses. Karena nggak perlu, kalau orang Jawa bilang tuh babat alas ya, nggak perlu babat alas sendiri, karena pastinya mentor miliarder ini sudah punya nih langkahnya, karena beliau sudah melalui duluan. Jadi kita melalui apa yang sudah dilalui mentor kita, pasti nyampenya sama seperti itu. Luar biasa Bu Nurjana. Wah, mungkin saya juga semakin ini nih semakin apa ya, semakin merasakan bahwa wow, ternyata Armina Daily ini, tadi Bu Nurjana bilang, jangan dilihat dari 165 ribunya, tapi begitu banyak akhirnya perubahan yang kita rasakan, yang tadinya kita nggak bisa, kita jadi bisa gitu. Bahkan Bu Nurjana sendiri merasakan seperti itu. Wah, mungkin Bu Nurjana nih ya, ada tips gitu ya buat teman-teman nih yang galau-galau gitu kan. Galau itu apa ya? Jadi Baper. baper gitu kan, yang merasa kok saya udah
udah jalanin kok masih gini-gini aja. Halo Bu Nurjana, setahun loh gitu kan, hanya 200.000 gitu. Tapi karena sebuah keyakinan, beliau akhirnya mau, mungkin setahun itu ini ya, nggak ATM ya, nggak nempel mentor miliarder dan leader suksesnya. Jadi ketika nempel terjadi keajaiban nih pada Bu Nurjana. Mungkin bisa dikasih tips nih buat teman-teman yang kira-kira baper, galau gitu kan, karena banyak yang merasa apa sih bisnis ini gitu kan, merasa bisnisnya mah nyenengin yang di atas gitu kan. Itu gimana tuh tipsnya supaya hal itu tidak kita lakukan? Mungkin bisa diberikan kepada teman-teman. Nurjana. Baik. Kalau untuk tips ini ya sebenarnya dimulai dari diri sendiri dulu ya Bun ya. Di mana kita biasanya kan kalau ada apa ya namanya, kumpul sama orang gitu, pengennya kan kita pengen jadi yang terbaik, bajunya paling bagus, penampilannya paling bagus gitu, meskipun bajunya nggak mahal. Nah, jadikan kita di Armina Daily ini, kita juga bisa jadi yang terbaik gitu, bisa meraih impian sesuai yang kita inginkan gitu, karena kita punya Allah yang maha pengabul doa-doa kita, dan kita punya Allah yang dimana sudah menjanjikan bahwasanya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil itu. Dan jangan lupa, ini lebih ke pesan sih Bun, bukan tips, lebih ke pesan, berpikir positif. Ini yang akan mempengaruhi kesuksesan kita di sini. Positif pada leader kita, positif pada perusahaan kita, positif pada Allah juga. Kalau kita menuntut hasil, maka kita sudah pikirannya udah negatif sama Allah. Contoh nih Bun, contoh. Saya sudah begini, saya sudah begitu, kok hasilnya gini-gini aja. Berarti rezeki saya bukan di sini. Itu sama saja kita menuntut Allah. Tugas kita jangan berharap hasil. Tugas kita hanya ikhtiar, doa, sedekah. Hasilnya serahkan pada Allah, karena yang berhak memberikan hasil itu hanya Allah. Dan saya sudah merasakan Bun, 7 bulan saya tidak closing, bahkan 100 rupiah pun saya nggak dapat rezeki dari Armina Reka sama sekali. Bahkan yang uang saya keluarkan untuk beli brosur, seminar, dan lain-lain itu lebih dari 5 juta untuk transport dan lain-lain. Tapi saat saya berpikir positif, tidak menuntut hasil, ya namanya juga manusiawi ya, sebelumnya saya juga menuntut, ya Allah saya sudah begini, saya sudah begitu, kok nggak ada hasil gitu. Tapi saat saya ingat, dengan cara saya seperti ini, itu artinya saya menuntut Allah. Saya sudah negatif sama Allah. Saat saya taubat, saya merasa saya harus pasrah karena hasil yang memberikan itu hanya Allah. Saya tidak berhak menuntut hasil. Akhirnya saya sholat taubat, saya pasrahkan hasilnya pada Allah. Di bulan ke-7, Allah langsung limpahkan rezeki kepada saya, langsung cash uang senilai 15 juta waktu itu Bun, dan luar biasa. Di situ saya semakin yakin bahwasanya bukan hak kita untuk menuntut hasil, tapi hak kita adalah kewajiban kita adalah ikhtiar, doa, sedekah. Untuk hasil pasti nanti dikasih hasil sesuai dengan keinginan kita, bahkan lebih dari yang kita inginkan. Asalkan yaitu tadi, jangan menuntut hasil di waktu yang kita inginkan, tapi serahkan pada Allah. Allah akan memberikan waktu yang tepat menurut Allah. Seperti itu aja Bun. Wow, luar biasa ya. Ternyata jangan menuntut hasil kepada Allah. Tugas kita adalah ikhtiar, doa, sedekah. Itu. Kadang-kadang kan begini Bu Nurjana ya, kita nih merasa pengennya hasilnya besar gitu, tapi ikhtiarnya nggak dilakukan gitu. Nah, supaya teman-teman tahu apa sih ikhtiar yang Bu Nurjana lakukan gitu kan, setiap harinya bagaimana gitu. Ini agar teman-teman semakin mengikuti langkah yang benar nih gitu. Pasti karena kan ini langkah yang dilakukan mentor kita, leader sukses kita. Nah, langkahnya apa nih? Misalnya dari pagi harus bagaimana nih biar teman-teman ngejalanin bisnisnya ini kata Bu Ingkris ya, kata Pak Juli juga gini. Kita kalau kerja, karena kita kan di sini bosnya Allah, benar kan? Kita nggak ada bosnya, kita semua sama gitu ya. Dengan mentor sama, kita ini mitra semuanya. Bos kita Allah, jadi nggak ada yang nyuruh-nyuruh nih, gitu kan? Nah, banyak kan gitu ya, nuntut hasil, tapi kerjanya tuh banyaknya absen. Ya kalau kita
kerja di kantornya juga kalau absen juga nggak dapat gaji, bener kan gitu. Nah kalau kita kerja setiap hari pasti kita dapat gaji. Nah ini seperti apa nih Bu Nurjana? Baik Bun, kalau yang pertama ya itu tadi, yang pertama harus istiqomah dulu, karena istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Istiqomah entah itu istiqomah posting, kalau di online, posting di WA, posting di Facebook, di jam-jam yang terbaik untuk menjaring orang-orang yang bisa masuk ke komunitas kita. Istiqomah, kalau saya lebih ke marketing langit Bun, yaitu yang dulunya berat untuk melaksanakan sholat tahajud, sekarang belajar untuk sholat tahajud, alhamdulillah sampai sekarang sudah menjadi kebiasaan yang nggak bisa ditinggalkan. Juga istiqomah sholat duha, istiqomah sedekah itu juga jangan lupa. Lalu ikhtiar pol-polan, ikhtiar, karena memang di sini tuh yang kita dapatkan tidak sekedar dunia pun, yang kita dapatkan juga pahala kelak di akhirat. Pahalanya dari mana? Karena di sini kan kita ngajak orang, yang diajak bisa umroh, yang diajak bisa beli mobil, yang diajak bisa bahagiakan keluarga, kan pahala ya Bun ya buat kita yang ngajak nih. Otomatis kita tidak bisa melampaui dengan kayak mie instan digodok sudah matang, nggak seperti itu. Karena sesuatu yang berpahala maka godaannya juga besar yang harus kita lewati. Saya kalau dulu itu kalau siar itu saya nyiapin kebutuhan suami gitu. Setelah itu berangkat, entah itu kemana ya saya istiqomahi. Pokoknya saya sehari itu harus keluar. Ibaratnya saya wajibkan kayak orang kerja nih Bun. Kalau orang kerja berangkat jam 7, pulang jam 3 kan gitu. Kalau berangkatnya jam 8 kan nanti dimarahin tuh sama bosnya. Saya jadikan itu seperti harus istiqomah gitu. Misal hari ini saya harus kemana, ketemu siapa gitu. Dan niatnya, terutama di niatnya itu bukan untuk closing, tapi niatnya menebar manfaat. Pertama, menebar manfaat kesehatan, bawa produk Red Coffee nih. Jika nanti ketemu orang sakit, kok tiba-tiba beli produk kita, Allah kasih kesembuhan lewat wasilah Red Coffee, manfaatkan juga hasilnya. Kedua, kita menebar manfaat dari bisnis syariah Armina Daily ini, mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk gabung ke komunitas kita. Yang kita ajak ternyata bisa umroh, kayak leader saya yang ngajak saya bisa umroh, saya bisa beli mobil, pahala kan. Jadi niat utamanya yaitu niat yang baik dulu, niat yang lillah dulu. Nah, karena kalau niatnya sudah lillah, sekalipun kita ditolak, sekalipun kita dihina, dinyinyir, nggak ada hasil, maka nanti yang kita lakukan tuh akan ya sudah, memang ini yang harus saya lakukan gitu. Nanti gajiannya udahlah beda kalau orang kerja kan berangkat jam 7 pagi sampai jam 3 gajiannya 100. Ya udah tiap hari ya segitu aja gitu. Kalau kita kan gajiannya saat ini, saat sekarang saya nerima gitu. Waktu dulu awal-awal nggak ada gajian, adanya saya tekor tiap hari transport, brosur dan lain-lain. Tapi gajiannya saat ini, itulah bedanya kita kerja sama kita usaha di sini. Jadi intinya istiqomah aja dulu, karena istiqomah itu yang saya terapkan di sini tuh istiqomah Bun, istiqomah. Posting pun saya istiqomahi. Misal saya dulu, tapi ini pun ya dulu waktu belum seperti sekarang, karena dulu kan waktunya nggak punya mitra yang di Japri, belum jadi stokis input data gitu ya Bun. Jadi saya istiqomah di jam 10 pagi itu. Saya pasti istiqomah posting 4 postingan. Tiap hari sesibuk apapun saya istiqomahi. Kayak gitu. Habis dohor, habis asar itu saya posting bebas. Tapi yang saya istiqomahi di satu tempat, itu yang pertama. Yang kedua, saya istiqomahi sedekah, Bun. Terutama saya sedekah Jumat, nasi Jumat, meskipun dulu belum ada grup bagi-bagi nasi, saya rutini ngasih di dekat-dekat rumah saya dulu gitu. Istiqomah sholat tahajud, duha, karena sebaik-baiknya kita mengeluh yaitu mengeluhnya pada Allah di waktu tahajud. Itu waktu yang benar-benar kita bisa meluapkan semua keinginan kita, seruan kita, kesakit hatian kita sama orang yang sudah menghina kita. Disitulah nanti hasil akan mengikuti kita. Subhanallah, ternyata kuncinya teman-teman istiqomah. Dan saya ngalami ini benar. Istiqomah di tahajudnya, istiqomah di duhanya, istiqomah di sedekahnya gitu. Karena benar, dulu waktu belum punya gitu kata Pak Juli, ya udah sedekah aja yang banyak. Dan itu sebenarnya maksain diri saya melakukan itu. Nggak apa-apa,
awal terpaksa, lama-lama biasa, bahkan menikmati. Jadi ketika nggak melakukan itu, nggak enak, merasa ada yang apa ya. Dan Jadi bahkan kepikiran. luar biasa, iya, yang luar biasa ya, bukan merasa bagaimana ya, rezeki dari Armina Daily gitu ya. Bahkan seringnya gini, ke Allah, Allah pengennya ngasihnya lebih dong dari yang sekarang gitu. Nah itu tuh Allah langsung tambahkan lagi tuh rezeki-rezekinya gitu kan. Nah teman-teman semua, wah menginspirasi ya. Jadi istiqomah dalam menjalankan usahanya gitu. Jangan berharap hasilnya tapi tidak istiqomah menjalankannya. Misalnya tadi Bu Nurjana seperti orang kerja ya dari pagi sampai jam 3. Bukan karena ingin closing, tapi ingin menebar manfaat. Nah, ketika niat-niat mulia itu dilakukan, insya Allah yakini itu menjadi amal jariah, pahala. Kan pastinya ketika ketemu orang, orang itu karena memakai produk-produk kita ya, seperti ini ya, seperti Red Coffee juga, itu kan pasti akan banyak yang sehat ya, terbukti gitu kan, karena produknya ini juga repeat ordernya tinggi gitu. Itu kita nggak nyangka ya, karena bisa jadi karena doa-doa, jadi produknya ini benar-benar banyak yang merasa sehat dengan apa yang dikonsumsinya. Nah, ternyata ketika niat tulus hanya menebar, tidak meminta hasil kepada Allah, benar nih. Kenapa sih banyak yang akhirnya nggak menjalankan maksimal? Karena itu berharapnya hasil, berharapnya hasil, berharapnya hasil. Padahal apa yang sudah kita tebar, apa yang sudah kita sampaikan, itu tuh alhamdulillah pahala lagi ya. Yang mana ukurannya ya Allah yang mengukur, kita nggak tahu gitu ukurannya seberapa. Kebanyakannya gini Bun, kebanyakannya gini Mbak, saya sudah begini, saya sudah begitu gitu misal. Tapi saya lihat itu ya nggak ada apa-apanya. Dalam artian saya sudah postingnya 3 hari sekali, seminggu sekali, mintanya gede ya nggak bisa. Coba lihat usaha para pengusaha yang sukses, entah itu pengusaha besi tua, pengusaha pabrik dan lain-lain. Coba lihat usahanya, dia itu juga butuh pengorbanan, butuh modal besar, butuh perjuangan, bahkan butuh nggak tidur untuk bisa besarin usaha. Lah kita di sini karena memang bosnya diri sendiri ya Bun ya, jadi dibuat santai. Ya kalau santai ya hasilnya juga santai. Kalau pengen cepet ya sudah, hasilnya harus dimaksimalkan. Jadi nanti hasilnya juga cepet. Iya, jadi intinya mau perbaikan diri, mau terus belajar, mengupgrade diri, ya kan? Dan terus mau istiqomah melakukan ikhtiarnya. Itu. Jangan ikhtiarnya hanya 2 kali, mau hasilnya ribuan gitu kan, atau Kalau miliaran. 2 kali ikhtiar hasilnya langsung 15 juta Bun, se-Indonesia atau sedunia ini langsung gabung tuh Bun. Iya, Nggak ada benar. orang miskin Bun, jadinya kaya semua. Benar. Justru ketika berhasil seperti ini ya, proses-proses yang dilalui Bu Nurjana itu menjadi cerita indah gitu kan. Menjadi cerita yang bisa diceritakan ke banyak orang, yang mana hari ini ya Bu Nurjana sudah menginspirasi kita semua gitu, yang membuat sudah mulai paham nih, oh ternyata gitu, harusnya sudah mulai paham, oh kenapa sih saya belum dikasih rezeki besar dari Allah, oh saya harus diperbaiki di sisi sininya. Nah mudah-mudahan teman-teman setelah ini sahabat miliarder bisa yuk kita upgrade diri, perbaiki apa yang dilakukan oleh Bu Nurjana dan sudah membuktikan hasil. Yang beliau lakukan itulah yang dilakukan mentor kita dan leader-leader yang sudah sukses gitu. Nah subhanallah, gak kerasa nih, sudah jam berapa ya? Wah, 4 menit lagi. 4 menit lagi kita sudah harus close. Gak terasa sudah 1 jam bersama Bu Nur. Wah, luar biasa nih ilmunya Bu Nurjana. Allah angkat derajatnya gitu ya. Wah, luar biasa. Ya, kita sapa dulu nih. Ada Ibu Fatiarani, Masya Allah, Bu Nurzana. Nah, ada Ibu Reza, harus upgrade diri, ilmu istiqomah, iya. Nah, terus ada Ibu Umi Sakinah dari Pekalongan. Subhanallah ini ya, semuanya ingin bisa
Bu Ria, keren Bu Nurjana. Wah, ini teman-teman mitra-mitra yang luar biasa ya dari Armina Daily, yang mana semuanya itu aus ilmu gitu. Dan ternyata di Armina Daily ini kita yang tadinya nggak pinter jadi pinter karena banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan ya. Nah, Bu Nurjana, sebagai statement ini kita terakhir untuk hari ini ya, karena Jumat depan pastinya akan hadir lagi jam 1 siang ya bersama Toples ya, topik leader sukses. Nah, sekarang nih toplesnya toples emas nih, karena emak miliardernya ada di sini, Bu Nurjana. Nah, ini yang luar Benar. biasa statement akhir ya buat teman-teman. Apa sih yang bisa penguatan deh buat miliarder calon-calon agar bisa menjadi 1.000 bagian dari 1.000 miliarder berikutnya. Boleh dong Bu Nurjana diberikan untuk kita semua di Baik, penghujung. untuk ini sih tinggal kitanya ya, mau seberapa besar rezeki yang kita peroleh di sini. Karena Allah sudah siapkan rezeki untuk kita semua itu banyak, bahkan berlimpah, bahkan deras. Kalau masih ada yang bilang, iya Mbak, nasib saya tidak sebagus nasibnya Mbak Nur, meskipun Mbak Nur gaptek. Ini saya sering dengar kata seperti ini. Itu salah besar. Karena sudah jelas di surat Ar-Rod bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya dengan sendirinya. Dari siang hari ini, ayo kita rubah nasib kita untuk menjadi bagian 1.000 miliarder. Karena sudah jelas di surat Ar-Rod bahwasanya yang bisa merubah nasib kita adalah diri kita sendiri. Buktikan dari surat Ar-Rod tersebut bahwasanya kita akan bisa menjadi bagian 1.000 miliarder yang sudah Bapak Juli inginkan. Kita adalah bagian 1.000 miliardernya, dan jika saya bisa, saya yakin semua sahabat miliarder yang menonton acara pada siang hari ini jauh lebih bisa dari saya. Karena jelas sekali saya emak gaptek, emak lulusan SMA, gak punya pengalaman bisnis, saya bisa berada di posisi ini, bahkan lebih dari yang saya inginkan, yang Allah kasih ke saya. Jadi saya yakin semuanya teman-teman saya bisa lebih baik dan bisa di atas saya. Itu saja dari saya Bunda. Semoga bermanfaat. Jika yang saya sampaikan ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya, baik benarnya datangnya dari Allah. Terima kasih Bunda sudah diizinkan mengikuti acara Bunda. Subhanallah, Bu Nurjana ya, statement terakhir gitu. Tidak ada yang berubah nasib kita kalau tidak diri kita sendiri. Dan Bu Nurjana sudah membuktikan itu. Terima kasih kebersamaannya di siang hari ini. Saya pasti akan undang-undang lagi, pasti banyak sekali ilmu yang pengennya masih banyak nih yang saya kulik gitu ya. Tapi karena waktu ya kita harus akhiri di siang ini gitu. Kita jumpa lagi di Jumat pekan depan ya bersama leader sukses berikutnya. Terima kasih Bu Nurjana, sukses selalu, semakin bertumbuh mitranya, rezekinya, dan rewardnya. Amin. Sama-sama. Alhamdulillah sahabat miliarder ya, sudah banyak ilmu yang kita dapat di siang hari ini. Pastinya setelah ini teman-teman langsung mengactionkan ilmu yang didapat. Karena sebuah ilmu jika tidak langsung dipraktekkan, ya, itu kata mentor kita adalah jargon. Bisa bicara tapi tidak melakoni, ya, tidak melakukannya, ya. Jadi tugas kita adalah belajar, lakukan, dan ajarkan kepada mitra-mitra kita semuanya. Tidak terasa, ya, di penghujung acara kita akhiri dulu di hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin atas segala ilmu yang Allah berikan hari ini. Berkah untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Pasti kesalahan datangnya dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sampai berjumpa kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar.